Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu bahasa Indonesia yang mulia Ibu Nailur Rahmah MPD, dan juga yang kami banggakan kepada semua teman-teman kelompok 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Ilahi Rabbi dengan mengucapkan alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Puasanya sesi pertama yaitu sesi pembukaan, sesi kedua yaitu pemaparan materi, dan sesi yang ketiga yaitu penutup. Lebih singkatnya waktu, marilah kita menginjak pada sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi yang dipaparkan oleh Putri Maharani. Pemateri yang pertama kami dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelum saya memaparkan materi yang pertama, saya akan memaparkan pendahuluan terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam UUD 1945. Dalam pasal 23A ditegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 23A UUD 1945 Amandemen 4. Merupakan dasar hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Harapan bahwa pajak akan memfasilitasi terciptanya kesejahteraan masyarakat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk dengan sukarela menjadi masyarakat yang taat pajak. Penerimaan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak dikelola dalam APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu ukuran kemakmuran rakyat adalah pendapatan per kapita mereka. Pendapatan per kapita adalah ukuran pendapatan nasional yang sudah memperhitungkan jumlah penduduk. Diharapkan ukuran ini lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan rakyat. Pendapatan per kapita cukup mewakili hakikat utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan dan penghilangan kemiskinan. Masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita tinggi diidentifikasi sebagai masyarakat yang makmur. Ukuran lain tingkat kesejahteraan suatu negara adalah rendahnya angka kemiskinan. Pengelolaan pajak diharapkan ikut mengurangi angka kemiskinan suatu negara. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sulestiawati 2014 dalam penelitiannya yang berjudul Hukum Pajak dan Implementasinya bagi Kesejahteraan Rakyat, bahwa dana pajak belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat Indonesia, sehingga pajak sangat berperan dalam memajukan negara. Hal ini dikarenakan potensi pajak yang tergali dan penggunaan pajak yang belum maksimal. Dengan memahami arti penting pajak, maka diharapkan semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak agar tingkat kesejahteraan yang lebih baik dapat dicapai. Baik, selanjutnya yaitu adalah materi yang pertama. Di sini ada pajak sumber utama penerimaan negara. Dari 265 juta penduduk Indonesia, hanya ada 38 juta wajib pajak yang terdaftar. Setelah membaca fakta tersebut, pertanyaan yang patut muncul selanjutnya adalah, sudahkah kita menjadi salah satunya? Berbicara mengenai pajak, berarti kita sedang membicarakan tulang punggung pendapatan negara.
Pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat diandalkan untuk menjalankan berbagai program di Indonesia. Dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, setiap tahunnya pajak memiliki dominasi yang besar dengan kontribusi selalu lebih dari 70% dari total penerimaan negara. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor polisi dibiayai oleh pajak. Menurut Managing Partners Pajak Online Consulting Group, Abdul Qoni, pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, BBM, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Selain itu, juga perwujudan penerimaan pajak yang maksimal bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tapi masyarakat Indonesia pun juga harus mengiringi. Salah satu caranya dimulai melalui satu kata, sadar. Sadar bahwa pajak dilakukan demi kemakmuran. Sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan berarti membuang kekayaan, tetapi kita justru turut serta mendukung pemerataan kesejahteraan. Selain itu, terdapat alasan-alasan lain yang membuat kita harus sadar pajak. Baik, terima kasih moderator. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, terima kasih kepada pemateri yang pertama. Dilanjut pada pemateri yang kedua, Saudari Hairiatul Lainah, kami dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu wajib pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment, yang mana yaitu wajib pajak yang sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut asas equality, yang mana asas equality ini pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak, serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus. Abdul Qoni menambahkan, pajak itu sangat banyak manfaatnya dan sangat penting, karena pajak ini langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu juga sekarang masyarakat diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan. Apakah pajak tersebut telah disalurkan dengan benar atau tidak? Dan jika terjadi penyimpangan, maka bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan masih adanya warga masyarakat atau wajib pajak yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi mengenai manfaat pajak. Padahal pajak ini amat bermanfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Manfaat yang pertama yaitu bisa membiayai pengeluaran negara, seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif.
Contohnya, pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Dan yang terakhir, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Contohnya, pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jadi, dengan taat membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat seperti fasilitas umum dan infrastruktur. Contohnya jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit tersebar di mana-mana. Dari segi pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya tidak akan menunggak. Dari segi subsidi pangan dan bahan bakar minyak akan selalu tersedia. Dan dari segi kelestarian lingkungan hidup dan budaya akan selalu lestari. Dan dari segi dana pemilu kita juga akan mendapatkannya. Dan yang terakhir, pengembangan alat transportasi massal dan lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bang Khairiatillah Yena. Dilanjut materi yang ketiga yaitu Rafli Hermansyah. Kepada Rafli Hermansyah kami dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu perpajakan adalah wujud gotong royong. Gotong royong bukan hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam kehidupan bernegara. Karena di saat menyadari aturan pajak, di saat itu pula kita menyadari kewajiban sebagai warga negara. Uang yang kita keluarkan untuk membayar pajak mungkin tidak besar, tetapi saat dikumpulkan maka itu akan bisa mencukupi kebutuhan belanja negara. Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas memperkirakan Indonesia akan memiliki bonus demografi pada tahun 2045 dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa. Di antaranya adalah 209 juta jiwa penduduk produktif. Seharusnya itu dapat menjadi potensi bagi Indonesia menerima pajak lebih besar lagi. Karena semakin banyak penerimaan, maka akan semakin banyak lagi dana yang bisa dikucurkan untuk perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, keterjaminan pangan, hingga perkembangan infrastruktur. Disinilah kita akan bisa merasakan prinsip-prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Dilanjut pemateri yang keempat kepada Nur Aini. Kami dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pajak. Macam pajak itu ada 5. 1. Pajak penambahan nilai atau PPN. Anak muda yang gemar jajan atau berkumpul dengan teman di kafe atau restoran cepat saji, sebaiknya mengingat bahwa PPN sebesar 10% yang terdapat di bawah struk bisa membantu warga desa di pelosok Indonesia mendapatkan akses terhadap internet. 2. Perpanjangan paspor. Anda yang ingin memperpanjang paspor kini bisa melakukan di kantor imigrasi manapun, bahkan bisa dilakukan secara online. Tanpa disadari, kaum milenial yang mengikuti proses tersebut secara tidak langsung menjadi agen pembangunan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia karena biaya perpanjangan paspor juga tergolong sebagai penerimaan negara. 3. Perpanjangan SIM. Seiring dengan perkembangan teknologi, anak muda zaman sekarang cenderung memiliki gaya hidup dengan tingkat mobilitas tinggi, sehingga keberadaan SIM menjadi sangat penting. 4. Biaya nikah di KUA. Menikah kadang menjadi momok tersendiri ketika kondisi finansial yang tidak memadai. Namun menikah juga cara Anda bisa berkontribusi pada negara. 5. Pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan
Biasanya akan wajib Anda bayar kepada negara jika Anda berpenghasilan per tahunnya kurang dari 50 juta dengan status belum nikah, 58,5 juta dengan status pria menikah, dan 112,5 juta untuk gabungan penghasilan suami dan istri. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga. Dilanjut pemateri yang keempat, yaitu saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pajak adalah jembatan bagi kesenjangan. Maksudnya apa? Ada kesenjangan di antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat penghasilan rendah. Jadi antara masyarakat yang tinggal di kota dengan masyarakat yang hidup di desa itu, kesenjangan itu menghasilkan jarak di antara mereka, seperti itu. Tentu saja diperlukan tindakan agar jarak tersebut tidak semakin melebar. Kita dapat membangun jembatan bersama untuk mengurangi kesenjangan pada kelas ekonomi atau kelas sosial yang ada. Maksudnya kesenjangan ini, maksudnya ada masyarakat yang rendah dan juga ada masyarakat yang tinggi, seperti itu. Dan juga ada yang masyarakat yang tinggal di desa dan juga ada masyarakat yang tinggal di kota, seperti itu. Dan kita dapat membangun jembatan bersama untuk mengurangi kesenjangan pada kelas ekonomi atau kelas sosial yang ada, seperti itu. Nah, itu cuma dari pemateri yang keempat. Dilanjut kepada pemateri yang terakhir, yaitu kepada Andi Nurani. Pemateri yang terakhir kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang membahas tentang pajak dilakukan demi pembangunan yang berkesinambungan. Pajak memiliki dampak yang sangat krusial bagi berlangsungnya pembangunan sebuah negara, baik itu pembangunan secara jiwanya atau pembangunan fisik seperti infrastruktur. Jaminan pendidikan dan kesehatan adalah dua aspek yang diupayakan pemerintah untuk membangun jiwa masyarakat yang sejahtera. Dari aspek tersebut, kita bukan hanya menghidupi suatu generasi, tetapi juga berupaya mempersiapkan masa depan negara dengan sumber daya manusia unggulan. Sebagai negara kepulauan, pembangunan infrastruktur publik seperti jalan dan jembatan menjadi hal yang sangat penting. Selain untuk kemudahan akses transportasi, pembangunan jalan dan jembatan juga bermanfaat untuk kepentingan distribusi barang, akses pariwisata, dan bahkan penanggulangan bencana alam. Melihat begitu pentingnya alasan mematuhi perpajakan, sudah saatnya kita berhenti menutup mata dari peraturan yang ada. Indonesia menjadi tempat tinggal bersama, maka harus dibangun bersama-sama. Pajak bukanlah beban. Pajak adalah cara menyebarkan kesejahteraan. Mari hadapi aturan pajak dengan kepatuhan demi pembangunan Indonesia yang berkesinambungan. Demikian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, materi tentang capaian kesejahteraan berkesinambungan melalui kesadaran penting pajak, alhamdulillah sudah selesai. Kesimpulannya dari materi ini bahwasanya dalam menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UUD KUP, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kewajiban negara yang diatur jelas dalam Undang-Undang 1945. Itu kesimpulannya dari
pemaparan materi tentang capai kesejahteraan berkesinambungan melalui kesadaran pentingnya pajak, seperti itu. Dilanjut pada sesi yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan itu murni dari saya sendiri, dan kalau ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.